Dalam kesunyian gunung yang menakjubkan, ada sebuah kisah yang memilukan, yang mengguncang dan meruntuhkan semangat petualang. Seorang pendaki yang terjebak dalam misteri yang mencekam, menghilang tanpa jejak di tengah-tengah puncak yang menantang. Wafatnya seorang sahabat di saat mendaki gunung membawa kehampaan yang amat mendalam di diri mereka. Mungkin sepenggal kalimat tadi bisa menggambarkan situasi yang dialami oleh seorang pendaki bernama Acil. Ia harus kehilangan rekan pendakiannya ketika mendaki di Gunung Arjuno. Usut punya usut, hal itu bisa terjadi karena rekan pendakian Bang Acil sempat meminum segelas kopi sesajen yang dikhususkan untuk penghuni Gunung Arjuno. Penasaran dengan kisahnya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Halo sob, sebelum lanjut ke cerita, gue ada info penting nih bagi kalian semua nih. Jadi banyak banget pertanyaan yang masuk seperti kayak, Bang, berapa sih estimasi untuk mendaki Gunung Lawu itu? Bang, berapa sih budget untuk mendaki gunung gede? Bang, gunung mana sih yang cocok untuk pemula? Dan masih banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah, karena terlalu banyak banget pertanyaan yang masuk ke gue agak kewalahan nih jawabnya nih. Jadi, di video kali ini gue mau ngasih tahu ke kalian semua nih sob, sebuah aplikasi yang biasa gue pakai untuk mendapatkan informasi sebelum gue melakukan pendakian gunung. Nama aplikasinya adalah GoTube. Jadi GoTube itu adalah sebuah aplikasi gratis yang dimana kalian bisa menonton video dari YouTube tanpa iklan dan tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli YouTube Premium. Dan gak hanya itu aja, di GoTube ini jadi banyak banget fitur unggulan yang pasti kalian suka. Fitur yang pertama adalah fitur pemutaran latar belakang. Jadi saat ponsel kalian terkunci, kalian masih bisa mendengarkan musik tuh sob. Jadi juga bisa menghemat baterai handphone kalian. Fitur yang kedua jadi cocok banget nih buat para gamers nih sambil main games. Jadi kalian juga bisa mendengarkan musik tuh. Jadi lebih asik aja kan sambil main game lu bisa dengerin musik juga. Yang ketiga, GoTube ini juga memiliki fitur pop-up. Nah, jadi kalian bisa menonton video di atas aplikasi lain. Nah, fitur ini nih yang paling gue suka. Yang keempat, GoTube ini juga memiliki fitur yang keren nih sob, yang dimana kalian bisa menonton video-video pendek sama seperti di TikTok. Dan yang terakhir ini yang paling penting nih sob, jadi di GoTube ini memiliki mode hemat kuota, yang dimana kalian bisa mengaktifkannya di menu, dan fitur ini bisa menghemat penggunaan kuota kalian hingga 30%. Nah, jadi tunggu apa lagi nih? Bagi kalian semua nih yang kemarin nanya-nanya mulu nih tentang gunung, kalian bisa cari sendiri informasinya melalui aplikasi GoTube ini. Langsung aja kalian download GoTube ini di Play Store atau App Store. Untuk lebih mudah, gue bakal cantumin linknya di kolom deskripsi. Jadi langsung aja di-download dan nikmati fitur-fiturnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan besok pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini gue masih menghadirkan narasumber. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki asal kota Tangerang nih. Oke, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Acil. Malam. Apa kabar nih Bang Acil? Alhamdulillah sehat Bang ya. Sehat. Oke, Gimana, sampai Bang? juga nih ya. Iya. Dari Karawaci ya, lumayan jauh juga ya. Ya, dari Tangerang Kota ke Tangerang Selatan ya. Ada 1 jam Bang ya? Ada. Oke, kesibukan lagi apa nih Bang sekarang? Sekarang sibukan ngajar Bang. Oh ngajar. Iya. Ngajar main prosodan. Kagak Bang. Oh, kagak. Ngajar main air. Oh, ngajar. Enggak, ngajar SD Bang. SD ya Bang ya? Iya. Di SD mana tuh Bang kalau boleh tahu? SD di Bogor, salah satu SD Chandra Buana namanya. Oke, di daerah Itu, Bogor ya? di kabupatennya sih. Oke, lumayan jauh juga berarti ini ya. Ya, alhamdulillah lah. Oke nih Bang, pada malam kali ini mau menceritakan sebuah pengalaman pendakian ini di tahun 2014 ya. Iya Bang. Gunung Arjuno via Purwosari nih pada saat itu ya. Betul. Atau bisa kita katakan pendakian terakhir bersama almarhum nih. Iya. Teman Abang pada saat itu ya Bang. Ya? Itu teringat sampai sekarang Bang ya. Sebenarnya masih dia nggak bakal melupain Bang. Kalau soalnya itu terakhir kali aneh daki dan sampai sekarang aneh nggak pernah daki lagi. Vakum berarti sampai sekarang Bang. Sampai sekarang bukan vakum sih, kayak malah udah stop. Waduh. Karena udah apa ya? Itu hal selama ngedaki dan itu benar hal-hal yang
fatal dan bikin aneh udah nggak mau lagi. Waduh, nah pasti penasaran nih apa yang bakal diceritain sama Bang Acil pada malam kali ini nih. Kenapa dia itu udah kepengen naik gunung lagi Bang sampai sekarang ya. Betul. Karena pendakian ini nih di tahun 2014 ya Bang ya. Namun sebelum kita memulai videonya, kita doakan terlebih dahulu nih. Semoga almarhum ini ditempatkan di surganya Allah Ta'ala. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga selalu diberi ketabahan serta diberi kesabaran nih. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga kalian nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan jangan lupa di follow juga Instagram Besok Pagi. Karena di situ banyak banget informasi tentang seputaran pendakian, sewa rental outdoor, ataupun bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber kayak Bang Acil pada malam kali ini, bisa langsung aja nih DM ke Instagram Besok Pagi yang ada di sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke, jadi dulu tahun 2014 gue sempat naik ke Gunung Arjuno itu sama teman-teman. Kita dulu ketemu di Kediri. Nah, di 2014 tuh gue sempat vakum dari Kediri dan gue balik ke Jakarta. Terus mereka manggil gue buat ngajakin naik. Pas naik itu, gue dari awal sempat salahnya gue tuh dari awal gue nggak nanya siapa aja nih yang naik. Nah pas udah deket gue baru tanya yang naik siapa aja, disebutin lah nih termasuk almarhum kan. Nah gue tuh udah bilang sama teman gue nih, sorry gue nggak bisa nyebut namanya karena jujur gue sendiri pun sebenarnya nggak siap buat nyeritain ini karena gue memang nggak pernah cerita masalah ini. Nah dia bilang sini mau ikut nih. Gue bilang serius mau ikut? Iya tapi kan dia belum pernah naik. Kalau di fisik oke lah, gue akuin fisik dia kuat soalnya dia atlet juga. Tapi apa ya, sikapnya ini yang sedikit bikin gue ragu dari awal. Cuman akhir cerita karena teman gue ngeyakinin udah nggak apa-apa, aman. Ya udah. Nah di hari itu tuh nyampe di Arjuno tuh di apa namanya pos pendaftaran. Gue berangkat dari Surabaya kan pagi. Ya nyampe sana sekitar jam 8-an lah kalau nggak salah. Jam 8 kita daftar udah. Nah setelah kita daftar kita jalan dong masuk ke trek. Nah di tengah trek itu kita mau naik, baru mau naik teman gue ini udah ngomong, udah si almarhum ini udah ngomongnya nggak inilah, maksudnya bahasa-bahasa kasar. Oke, toxic lah Ya. Oke nih Bang Acil, pada saat itu melakukan pendakian lu dengan berapa orang teman lu? Kalau gua sih, gua sama teman gue berempat. Oke. Nah pas di tengah jalan tuh, maksudnya sebelum kita masuk ke trek, kita dapat 2 orang nih tambahan nih. Dia tiba-tiba datang. Jadi gue juga gak ketemu waktu daftar. Cuma pas kita lagi mau jalan, tiba-tiba ada 2 orang nyamperin. Dia nawarin, maksudnya bukan nawarin sih, dia minta, Bang, boleh nggak kalau kita gabung? Oke, jadi totalan 6 orang ya? Total 6 orang sama 2 orang asing ini nih. Nah terus pertama gue bilang sama teman gue, gimana nih dia minta ikut sama kita gimana. Terus ya gue nggak tahu ya apa yang dipikiran dia, cuma dia langsung bilang gini, salah satu dari mereka tuh ngomong gini, tenang bang, nggak apa, kita bawa bekal banyak kok, insya Allah kita nggak bakalan nyusahin kalau masalah perbekalan. Cuman kita ngerasa ini aja kalau berdua doang, boleh nggak kita gabung gitu kan. Ya gue pertimbangkan sama temen gue bilang ya udahlah nggak apa-apa, toh niat kita sama, kita mau naik. Ya udah akhirnya gabung lah nih mereka berdua nih. Di jalan itu pertama kan temen gue emang udah toksik ya, karena emang kelakuannya seperti itu dan kebiasaannya seperti itu almarhum tuh. Nah gue bilang tolong jaga sikap lu, jaga sikap, jaga omongan, tolong banget. Kalau memang lu nggak bisa, ya udah mendingan kita nggak usah. Mumpung belum jauh ya saat itu ya. Mending nggak usah, gue bilang gitu kan. Dia sempat diam, terus teman gue yang satu lagi negor, lu gimana sih, kemarin kan udah diomongin jangan kayak gini. Yaudah, aman.
beneran aman? Iya, yaudah jalan. Nah, pos pertama aman, pos kedua udah lumayan agak gerak-gerik yang nggak enak sama nih anak. Ya di pos 2 nih mau ke pos 3 kalau gue nggak salah, itu dia udah mulai nggak enak. Jadi di pos 2 tuh kan ada WC. Gue bilang, gue sempat ngomong, kalau mau buang air silahkan, ada kamar mandi. Maksud gue mumpung kita lagi istirahat nih, yaudah buang air sono. Pada si almarhum nih nggak mau, enggak, gue nggak belet, beneran, nggak, jangan di tengah jalan ya, gue bilang. Kalau misalnya mau tengah jalan ya siapin plastik sama botol, karena yang gue yakini seperti itu. Beda pendaki, beda apa ya namanya, beda prinsip ya bang ya. Jadi, nah pas dari pos 2 ke 3 udah nggak bener nih anak, sempat ketinggalan, gue nggak tahu kan karena gue jalan paling belakang bang. Udah nyampe pos 3 gue udah ngerasa aneh. Nah pas mau lanjut pos 4, tas gue ini bener-bener berat banget. Pas gue mau jalan tuh kayak belakang gue tuh kayak gue apa ya, bukan gendong tas gue, tapi gue gendong ban kontainer atau apalah yang gede banget, karena itu memang berat banget. Itu bener berat banget, gue kayak ada yang nyeret gue gitu. Pas 2 orang yang tadi tuh sempat ngomong, mas coba lihat ke belakang, tapi pakai bahasa Jawa. Pas gue tengok ke belakang, jadi di karir gue tuh ada tangan 2 gitu, cuman tangannya gede banget kayak 4 kali tangan gue tuh. Jadi megangin karir gue, dan pas gue tengok ke belakangnya tuh bener tangan lengannya tuh nggak tahu di mana ujungnya. Itu gue udah sempet kayak astagfirullah, ini kenapa? Apa emang gue nggak boleh naik apa gimana? Nah si almarhum ini udah mulai gelagat nggak ini. Gue tanya, tadi lu ketinggalan di mana? Kenapa lu ketinggalan? Dia sempat ngomong, gue tadi kencing sama buang air BAB. Di mana? Di sana. Terus ya gue kubur BAB-nya. Ya gue nggak tahu ya, mungkin dia nggak permisi atau gimana sampai begini ceritanya kan. Akhirnya gue bilang ya udah yuk balik, lo harus turun, lo ambil pup lo, masukin plastik. Kok karena tadi apa yang abang bilang ya, iya. Beda pendaki beda prinsip ya. Mungkin prinsip Bang Acil pada saat itu kalau mau pup atau buang air besar, ya lu masukin plastik, bawa turun lagi berarti ya. Okay. Kalau misalkan emang lu nggak mau bawa turun, di pos selanjutnya kan ada WC juga, ya lu buang lah di itu kan. Gue gitu. Terus akhirnya gue suruh dia sendiri sebenarnya, lu jalan sendiri, lu ambil lagi. Cuman tetap gue nggak bisa ninggalin dia sendiri, gue takut juga. Dia turun, gue ikutin. Ya adalah jarak 10 meter sama dia, sama si almarhum nih. Pas dia lagi ngeduk, dituin. Nah gue lihat tuh sosoknya, yang punya tangan itu. Itu bener-bener. Jadi jalur, ada semak kan, pohon. Nah dia tuh pup di situ kan. Terus dia kencing juga di situ. Akhirnya gue bilang, ambil kotoran lo, terus lu siram bekas pipis lu. Nah si makhluk itu tuh berdiri bener-bener sebelah. Nah itu gue nggak tahu dia lihat apa nggak, tapi gue lihat itu dia kayak mana ya, tangannya gede banget, tapi ya berdiri kayak orang ya sekitar hampir 2 meteran lah tingginya, cuman tangannya tuh bener gede ke bawah. Tuh gue nggak tahu, kayak mungkin ya entah itu Bigfoot apa apalah, ya jelas kayak gitu. Tuh gue bilang, ya gue cuma ngebatin aja, Mbah maaf kalau teman saya lancang, tolong maafkan, saya izin daki, teman saya nggak tahu apa-apa, jadi maaf kalau dia teledor seperti ini. Ya itu makhluk nggak ngapa-ngapa, maksudnya dia cuma stay berdiri doang dan ya cuma natepin doang sih. Habis itu udah aman nih bang, aman, lanjut. Nah di pos 4 itu berulah lagi nih anak almarhum nih. Di pos 4 itu kan ada apa ya, petilasan Mbah Semar. Kalau Jawanya tuh Sabdo Palon. Ada sajen kan.
ya gue nggak tahu ya, mungkin ada habis ritual apa gimana, di situ ada sajen. Karena beliau ini kan emang orangnya begitu ya, almarhum tuh. Ada kopi itu main diminum sama dia, which is itu kopi pahit yang nggak pakai gula, dan dia bilang itu manis. Itu ditenggak, sekali tenggak abis minum tuh kayak yang semuanya tuh cuma ngeliat doang. Gue juga bengong, gue nggak ngerti maksudnya kayak mana ya, ini apa sih yang di kepala nih anak sampai berani minum itu. Dulu sempet dia ngelakuin kayak gitu, cuma bukan di gunung, di perumahan aman, cuman minta maaf sama yang punya rumah. Nah ini kan di gunung bang, minta maaf ke siapa coba? Sedangkan kita nggak tahu siapa tuh yang kasih sajen. Habis minum bener-bener hening, ini anak tiba-tiba jalan ke samping, dia melompat. Alhamdulillahnya gue sadar, gue tarik. Pas gue tarik, nggak tahu, terus tiba-tiba ada kuncennya lah, nggak tahu ya itu kuncen atau enggak atau siapa. Dia nongol tiba-tiba dan dia bilang, "Mas, kok berani sekali minum ini? Ini tuh punyanya Mbah Semar. Gini-gini." Ya gue akhirnya ngomong dong, "Pak, mohon maaf Pak, sebelumnya teman saya emang ini, mohon maaf banget Pak. Nggak bisa Mas. Teman sampean udah berani minum kayak gitu ya berarti dia harus di sini. Udah berani minum, ya udah, mau ya ibaratnya dia ngambil apa yang bukan haknya dia, ya dia harus bertanggung jawab dengan hal itu kan. Yang dimana ya berarti dia harus jadi, kalau orang bilang abdilah di situ. Entah itu nyawa, entah itu dia hidup atau tidak, ya dia bakalan harus ada di situ katanya kan gitu. Cuman gue coba bernegosiasi dan dia bilang ini, "Mas, ada 2 syaratnya Mas, kalau sampean mau aman." "Gimana Pak syaratnya?" "Pertama, ya yang tadi, teman sampean tinggal di sini, ya sampean naik ya nggak ada masalah. Yang kedua, sampean bawa kopi ke sini. Di pos 2 ada warung, sampean bisa beli kopi di situ. Dengan catatan, kopi itu nyampe sini masih harus panas dan nggak boleh tumpah setetes pun." Itu kayak mana ya? Wah, ini nggak logik sih sebenarnya. Tuh, ini gimana Pak? Tapi kan saya nggak tahu Pak gimana caranya Pak. Loh ya nggak, ya terserah sampean. Pilihannya itu, syaratnya itu. Kalau sampean bisa ngelakuin itu ya insya Allah teman sampean nggak apa-apa. Terus akhirnya gue bingung, terus gimana ya? Nah 2 orang pendaki ini nih, yang gue juga nggak tahu dari mana mereka, dinawarin. Dulu kan ada tuh bang termos yang segede tangan lah. Iya, agak sedang itu. Dia bilang gini, "Bang, pakai ini aja." "Lah bang, ini kan masih ada air panas nih." "Air panas gampang bang, nanti bisa kita masak lagi. Daripada teman sampean kenapa-napa." Itu gue udah kayak, ya gue nggak mikir apa-apa, gue nggak mikir aneh, gue cuma mikir ini orang mau bantuin gue. Itu bener-bener kayak yang, ya jadi waktu kita tuh tertahan di situ sebenarnya lama karena gue harus naik turun kan. Itu gue yang turun. Singkat cerita, gue nyampe ke bawah ke pos 2, gue beli kopi. Si ibunya nanya, "Loh Mas, kenapa kok beli kopi? Emang sampean nggak bawa kopi? Bukannya sampean tadi udah lewat ya?" katanya. "Iya Bu." Gue cerita lah, "Gini Bu, teman saya gini." Nah si ibu tuh langsung ngomong, "Astagfirullahaladzim mas kok berani banget teman sampean mas." Itu si ibu langsung ngasih apa ya, kayak dia ngasih petua lah ke gue kan. Dia bilang gini, "Yes mas, sampean yang hati-hati. Mas, ibu cuma mau ngingetin aja, sampean ini naik ke atas nanti jangan pernah nengok ke kanan kiri apalagi belakang ya mas ya. Mau ada yang manggil, mau ada yang gelendotin, meskipun sampean jatuh ke bawah, sampean bangun, sampean tutup mata, karena sampean nggak tahu mana arah yang sampean lihat. Sampean bangun, tutup mata, coba sampean jalan ke depan. Kalau jalannya menurun, sampean putar balik. Kalau misalkan jalannya nanjak, sampean boleh buka mata. Intinya nggak boleh ngeliat kemanapun kecuali ke depan." Dan ya begitulah bang. "Ya Bu,
terima kasih ya pakai bahasa Jawa kan, karena ya gue udah lama juga tinggal di Jawa Timur, sedikit banyak bisalah pakai bahasa Jawa Timur. Basically gue juga orang Jawa. Terus apa ya, gue bilang makasih. Si ibunya cuma misal, ya wis mas yang hati-hati, ya udah mas yang hati-hati. Mudah-mudahan teman sampean nggak apa-apa, sampean juga nggak apa-apa mas ya, hati-hati mas. Itu bener-bener gue jalan, tapi gue nggak tahu bang, maksudnya pos 2 ke pos 4 itu kan lumayan bang. Tapi gue ngerasa cepet gue jalan tuh, nggak tahu kenapa gue ngerasa kayak gue tuh cepet banget jalan. Tapi emang pas di jalan tuh banyak banget ininya. Gue ngedengar suara nyokap, dengar suara temen almarhum gue. Tapi gue tetap, yang gue inget cuma si ibu bilang kan kalau jangan pernah noleh kemanapun kecuali ke depan. Tapi alhamdulillah gue nyampe jatuh, nyampe ke atas, singkat cerita nyampe ke pos 4, gue tuangin lagi kopinya. Si si kuncen ini bilang, mas sampean udah balikin, tapi saya nggak berani jamin kalau teman sampean nggak apa-apa. Itu gue ya, maksudnya gimana nih, kan syaratnya kan udah gue penuhi nih. Ya kan, syaratnya udah gue penuhi nih, kenapa masih begini? Cuman akhirnya gue udah nggak mau pusing kan. Nah dua orang ini cuma ngomong, udah mas nggak apa-apa mas, udah bang nggak apa-apa bang, kita lanjut aja jalan katanya kan. Gue ngingetin lagi temen gue si almarhum, please tolong jangan bikin yang aneh-aneh, please banget. Udah, dia cuman ya Cil maaf. Gue bilang oke lah fine, lu kalau nggak percaya ya nggak masalah, tapi dengan lu yang kayak gini lu tuh nyusahin semuanya. Kalau lu cuma nyusahin gue fine, tapi yang lain loh kasihan. Kita harusnya udah nyampe mana, karena kejadian kayak gini dari pos 3 tadi sampai sekarang waktu kita tertunda nih. Jadi cuma bilang ya Cil, udah percuma debat juga, sekarang jalan lagi, tapi tolong jangan aneh-aneh. Itu bener bang, dia bener-bener diem. Gue sempet mikir nih anak takutnya kenapa-napa karena dia kan biasanya kan orang yang hebring gimana ya, ada aja lah lawakan yang dibikinkan sama dia kan. Tapi ini benar-benar diem sampai pos 4, pos 5, alhamdulillah nggak ada apa-apa karena dia diem terus. Nah nyampe pos 6 itu ada hal yang gue sendiri juga kaget. Itu gue ngeliat sosok gede. Kalau ya gimana ya, kalau orang nggak lihat pasti nggak percaya sih emang. Tapi yang gue lihat yang kayak orang apa sih namanya di zaman kerajaan pakai ini gitu. Yang gelang apa emas itu ya. Terus dia bawa panah juga kan, karena memang kebetulan pos 6 apa pos 7 ya, pos 6 kalau nggak salah itu kan area panah Arjuna kalau nggak salah tuh namanya. Nah di situ gue lihat ada itu, dia tinggi gede, gagah lah kalau gue bilang. Itu cuman berdiri natap kita semua, tapi emang cuman gue yang natap ke atas. Ya gue cuman salam aja, permisi mbah. Ya gue tetap ngucapin salam sih, assalamualaikum, permisi mbah, karena gue percaya dengan Islam kan, salam Islam ya assalamualaikum. Abis itu jalan. Nah sampai pos 7 tengah jalan tuh gue nemu barang. Gue kan jalan paling belakang, seharusnya sebelum gue teman-teman gue ngeliat dong. Ini enggak, gue yang kesandung. Pas gue lihat itu panah emas, anak panah emas. Gue bingung nih, dilema ambil atau enggak. Akhirnya gue mikir ya udahlah, bawa aja dulu. Mungkin ada niat baik, mungkin gue ambil. Tapi jujur nih bang, gue nggak pernah, maksudnya gue percaya sama benda-benda kayak gitu, tapi gue nggak pernah mau megang. Kalau gue mau megang mungkin udah banyak banget kayaknya. Karena di rumah pun dari almarhum kakek banyak kan. Gue bawa sampai alhamdulillah nih, sampai puncak nih, nggak ada masalah bang, alhamdulillah. Pas di puncak udah, nah temen gue hari ini kan belajar ilmu seperti itu ya. Akhirnya gue ajak ngobrol lah, bro, gue nemuin tadi di jalan.
gimana menurut lu? Dipegang sama dia. Dia bilang gini, ini terserah lu. Yang punya ini ngasihnya ke lu, terserah. Lu mau ngambil apa enggak? Kalau mau ambil lu bawa, lu simpan di tas. Kalau enggak ya lu balikin ke tempatnya. Oh ya udahlah kalau kayak gitu. Gue akhirnya mutusin gak mau gue ambil nih. Gue bakalan balikin nanti ketika turun. Karena gue juga kan jalan paling belakang kan. Ketika gue naruh barang juga nggak mungkin ada yang lihat. Pikir gue gitu kan. Ya udah. Tapi teman gue bilang jangan kasih tahu siapa-siapa dulu. Lu simpan aja dulu. Ya udah. Nah si almarhum ini udah balik ke dirinya sendiri. Maksudnya kayak yang ceria. Cuman yang dia biasa ngomong apa ya toksik. Dia coba nahan. Gue bilang coba alihin kata toksik itu ke apa kayak hal-hal yang nggak terlalu ini banget ya asem lah apalah kan gitu. Terus bangku gitu ya. Iya. Ya apa ya kunyit lah apalah kan kalau misalkan sana kan bahasanya kan beda kan kalau Jawa tuh. Ya dan kau lah apalah. Jadi aman nih. Temen gue ngomong, Cil, gue ngerasa nyesel. Sorry banget. Kenapa? Almarhum gak bakalan lama. Temen gue bilang gitu. Loh kenapa lo ngomong kayak gitu? Iya, lo tahu kan gue kayak gimana. Gue dari tadi sebenarnya ada yang gue ngobrol. Mungkin lo lihat atau nggak lihat, gue juga nggak tahu. Cuman beliau nyampein ke gue kalau almarhum ini nggak bakalan bisa balik. Dia harus di sini. Gue bilang kan akhirnya bang, ya nggak gitulah bro, kan kita udah memenuhi syaratnya, jangan gitu banget lah, tolong sampein. Udah gini aja deh, ini kita turun. Kalau kita turun, alhamdulillah nggak ada apa-apa, kita lihat 3 bulan ke depan. Selama 3 bulan itu nggak ada apa-apa, insya Allah nggak masalah nih almarhum. Sayangnya ya gue ngerasa kayak omongan gue ini dicatat 3 bulan. Udah gitu, udah singkat cerita, udah bang itu bener-bener adem ayem, nggak ada masalah apapun. Ya paling gangguan ya apa ya kayak ketawa lah apalah ya gitu dah. Kalau buat pendaki itu biasa lah. Yang ketawa-tawa gitu mah. Udah besoknya turun. Nah sebelum turun, oh ya gue inget nih, si 2 orang ini sempat bilang sama gue, bang, gimana pun temen lo, tolong jangan pernah tinggalin. Yang 2 orang nih ngomong nih. Iya. 2 orang pendaki misterius ini. Iya. Dia bilang kayak gitu tuh, tolong kayak gimana pun temen lo, usahain jangan pernah ninggalin temen lo. Lo berangkat bareng, pulang bareng bang, jangan sampai ada ketinggalan. Ya bang, insya Allah. Udah nih bang, singkat cerita turun. Nah pas gue jalan lewat yang gue nemu barang ini, gue taruh lagi di tempatnya. Ya gue nggak tahu itu tempatnya persis atau enggak, karena gue juga nggak sememorable itu. Gue nggak seingat, cuman yang seingat gue nggak jauh. Gue jalan dari pos 6 gue nemu. Jadi gue lihat ancang-ancang gue, oh udah mau pos 6. Ya udah gue taruh lagi barangnya. Turun. Kagetnya tuh pas di balik kita ngambil data, kita data check out, absen lah. Nah gue bingung nih, yang 2 orang ini kemana? Perhatian di belakang gue. Soalnya termosnya masih sama gue bang. Oh ini termos bekas kopi itu ya? Termosnya masih sama gue. Gue bilang, bang, pendaki yang ini rumahnya di mana ya bang ya? Yang mana mas? Atas nama ini. Loh mas, tunggu sebentar mas. Bentar mas. Dicek sama dia. Nah disitulah bang gue kaget. Yang 2 orang ini ternyata udah gak ada. Dari 2 tahun yang lalu. Dan gue dapat cerita dari si penjaga ini. Jadi 2 tahun lalu tuh mereka berdua ditinggal sama teman-temannya di atas. Teman-temannya udah turun, dan pas didata kan kurang 2 orang ini. Nah pas orang naik nih nggak ada apapun, tenda kan
rombongannya turun nggak bawa apa-apa, tenda nggak ada, apa nggak ada ya, gue nggak tahu ya, mungkin tertiap apa, yang tertinggal cuma termos yang sama persis yang gue pegang, dan si penjaganya bilang ini loh mas termosnya sama. Dan gue baru ngeh kalau di bawahnya itu ada pecahan. Masya Allah, sama. Ini terus dua orang ini, nah yang kita makan apa? Soalnya kan kita kan sharing makanan bang. Teman gue nih ngomong, Belacil, mungkin mereka emang mau niat nolongin kita doang. Teman lo yang bisa ini ya. Gue bilang kan, gue tanya sama dia kan, tapi lo tahu kalau mereka itu bukan orang? Enggak, gue nggak ngerasa apapun. Gue ngerasa ya mereka orang. Itu belum kayak yang selama kita jalan itu kita bareng sama orang yang nggak ada, dan ini siapa? Dua orang ini nih. Sampai ya udahlah, akhirnya gue tegasin lagi ke teman gue, kita tunggu 3 bulan. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Jadi gue ngerasa nyesal juga sih bang, kenapa gue harus ngomong 3 bulan, nunggu 3 bulan lagi, kenapa gue nggak nunggu 1 tahun gitu kan? Karena emang bener-bener, jadi 3 bulan setelah kita daki, si almarhum ini nggak masalah, tapi sehari setelah 3 bulan yang gue bilang itu, dia hilang, kata nyokapnya. Nah, dengar kabar kalau dia udah nggak ada. Itu, ya itu sih gue rasanya kayak yang, kenapa sih gue harus nyebut 3 bulan, kenapa gue nggak nyebut 1 tahun? Seakan-akan ketika gue ngomong sama temen gue ini di atas nih, dia bener-bener catat banget. Bener-bener 3 bulan, 1 hari setelahnya udah nggak ada. Pasti selama 3 bulan tuh gue sama almarhum dan teman-teman yang lain sempat teleponan, sempat video callan, ya kita emang udah biasa bercanda. Cuman pas beliau udah nggak ada, akhirnya kan gue datangkan ke rumahnya nih karena buat ngelayat lah ibaratnya, ngelayat. Nah si orang tua almarhum nih, ibunya nih ngomong, sebenarnya seminggu sebelum sebelum kejadian, almarhum ini selalu ngomong naik gunung. Itu ya gue nggak tahu ya, karena seminggu sebelumnya pun kita fine aja, teleponan, ngobrol apa segala macam, nggak ada dia sebut dia mau naik gunung, nggak ada. Ya teman gue yang bisa nih ngomong, balik ke situ Cil, balik ke Arjuno katanya. Terus gimana? Bisa nggak kira-kira? Ya orang beda-beda pengertian ya bang ya. Kalau sepengertian manusia itu kan meninggal ya udah di alam kubur. Ada juga yang percaya kalau kita tuh bisa dibawa ke alam mereka dan dijadiin budak di sana gitu kan. Nah teman gue nih bilang kalau si almarhum dia jadi budak di sana. Gue bilang boleh nggak sih kalau kita minta dia buat pulang? Teman gue cuma ngomong, gue nggak berani Jil, gue nggak mampu, bahkan mungkin guru gue pun nggak bakalan mampu buat itu. Sampai gue dulu sempat ada pemikiran buat ketemu kuncannya lagi, dan gue pengen ngomong, tapi teman gue nih yang ngatur cuma bilang udah Cil, udah takdirnya mau gimana lagi. Ya dari situ akhirnya gue udah mutusin, gue oke, fine. Terakhir ini benar-benar terakhir gue naik gunung, gue udah gak mau lagi, karena ya ini udah paling konyol lah sampai kehilangan begini. Makanya gue udah gunung itu indah, gue paling menikmati alam. Cuman ya kalau memang harus berdampak seperti itu untuk apa gitu sih bang. Oke nih Bang Acil, gue nggak bisa berkata apa-apa lagi nih ya. Jadi kita kulas sedikit aja nih ya tentang pendakian lo di Gunung Arjuno ya. Pada saat itu di tahun 2014 ya. Mungkin di tahun 2014 itu sampai sekarang nih ya, lu udah nggak pernah naik gunung lagi ya? Enggak. Karena kejadian itu. Oke. Nah yang di sini yang gue mau pertanya nih Bang, ternyata almarhum ini meninggalnya bukan pada saat itu ya? Pada saat pendakian lo, bukan? Bukan.
meninggalnya itu bukan saat pendakian lu pas Bareng-bareng. bareng-bareng itu. Bukan. Berarti setelah 3 bulan lewat sehari ya. Dan Iya. itu masuk di akal sama omongan lu yang kita Iya, tadi lihat gua 3 bilang itu. bulan itu ya. Oke, Ya dan gue lu ngerasa nyesel situ aja sih. 3 bulan lewat sehari berarti ya. Total dihitung-hitungin dari pas turun itu ya Bang ya. Waduh. 90 hari. 90 hari, 91 harinya dia nggak ada. Nah berarti kan kejadian itu kan meninggalnya kan di gunung itu ya. Sempat ditemuin nggak jasad atau gimana? Dia kecelakaan. Oh kecelakaan. Tapi temen gue bilang kalau jasadnya balik. Maksudnya arwahnya tuh nggak ini, tapi ke situ. Meninggal karena kecelakaan dan arwahnya ini nggak ke atas ya. Malah Balik ke sana. kayak mungkin kayak melakukan perjanjian sesuatu apa gimana gitu ya. Iya, gua nggak ngerti mungkin tanggung jawab sama apa yang diperbuat mungkin ya. Iya, ya gitu bang, mungkin bang. Cuman ya itu sih pelajaran buat gue, jadi kayak yang adalah gue nggak mau. Soalnya selama ini gue kalau naik gunung pasti ketemunya orang-orang konyol. Jadi gue ini udah hal yang paling konyol buat gue, udah nggak bakalan lagi gue naik gunung. Nah, lalu kan pendakian ini kan 4 orang Bang ya, termasuk almarhum ya. Nah, sempat ketemu sama 2 orang pendaki nih ya. Dimana pas setelah turun itu diketahui bahwa saja pendaki ini udah meninggal di 2 tahun yang lalu. Berarti kan 2012. 2012 ya, lu naik 2014, pendaki ini meninggal di tahun 2012 karena ditinggal sama temannya. Itu menurut pengakuan dari Basecamp Bang ya. Tapi lu nggak gali literasi lagi tentang siapa namanya, apa Enggak, alamatnya gimana gitu Bang? ada namanya gue tahu, dan itu makanya gue tahu kalau mereka berdua itu nggak ada karena gue nyebut nama. Berarti kan semenjak di perjalanan itu mungkin kayak kenalan ya? Ya dari awal kita udah kenalan Gitu ya? cuma gue nggak bisa nyebut namanya. Iya, kita rasain aja Bang ya. Dan mungkin masih daerah Jawa Timur apa? Kalau mereka berdua, iya. Oh masih daerah Jawa Timur juga. Nah di sini kan yang dimaksud minum kopi sesajen berarti ya, kita katakan saja seperti itu. Apa sih yang ada di pikiran teman lu Bang? Gue nggak ngerti. Dia tuh emang sebelum gue bilang ya, dulu jadi gue ketemu sama almarhum ini kan dan kawan-kawan tuh di kampung Inggris. Di kampung Inggris tuh pernah sempet Bang kejadian. Jadi di kampung Inggris tuh kan ada juga yang beragama Hindu kan. Kalau Hindu kan biasanya kan ada sesajen di depan pintu apa segala macem. Sempat pagi-pagi tuh kita lagi jalan, terus gue nggak ngerti apa yang di pikirannya, ada susu diminum. Padahal itu punya sesajen ya? Itu sesajen. Setelah itu dia langsung meriang, sakit dan panas buat badannya. Cuma dia ributnya ketakutan terus, kayak orang ketakutan gimana sih? Akhirnya ya teman gue nih yang bisa ini. Nah gue tahu dia bisa tuh karena waktu itu dia bilang ini anak bukan sakit biasa, kayak ketempelan gitu. Katanya kan gue mau, karena gue pegang panas banget kan Bang. Teman gue bilang udah nggak usah buka rumah sakit. Kenapa? Dia bukan sakit katanya, percuma lu bawa ke dokter juga katanya, kan kasih obat demam nggak bakal sembuh juga katanya. Terus gimana? Lu ingat kan tadi pagi dia minum susu katanya. Iya, itu masalahnya katanya. Nah, terus gimana? Jadi ke rumah orang yang punya susu ini nih, yang punya sajen. Gue ketok lah rumahnya. Karena gue tau dia bukan muslim kan, nggak mungkin gue assalamualaikum dong. Permisi pak, maaf pak, ini gue ngomong lah padanya kan, kalau temen gue nih minum susu pagi-pagi. Terus bapaknya tuh yang kayak agak kesel gimana sih? Ya itu sajenan diminum orang dupanya aja belum habis. Berarti baru banget ya? Iya gue nggak ngerti baru banget atau gimana. Terus bapaknya bilang gini doang, yaudah mas tolong bilangin sama temannya besok lain kali tuh jangan suka sembarangan ya. Dia ambil air segelas, nggak tahu lah dibaca komat apaan, dibilang nih mas, guyurin langsung kepalanya. Diguyurin ya, bukan dicipratin. Cipratin kan beda, ini diguyurin. Diguyur gitu ya? Ya gue cuman dibilang guyurin kan, gue guyur. Gue udah makasih ya pak, mohon maaf pak sebelumnya. Ya udah mas, tolong sampein aja ke temannya, jangan lakuin lagi. Saya takutnya kalau di lain tempat nggak segampang ini. Dan bener kan? Dia bilang kan di lain tempat tidak segampang ini untuk meminta maaf. Akhirnya ya udah gue guyur ke dia bangun.
Sembuh langsung. Jadi kayak orang lupa ingatan lah. Lah, ya bahasa sana ya. Ini lapo mbok guyur awakku, lu ngapain nyirim gua? Lu nggak inget? Lapo orang gua lagi tidur kok disiram katanya. Oh ya udah. Terus gue bilang kan, gue nyiram lu tuh kan gue kasihan sama lu. Besok lagi lu jangan minum satu, semuanya lu minum biar mati sekalian. Ya kesel lah bang. Dia cuman hehehe. Orang berarti emang bocahnya ya gitu ya. Dia emang almarhum tuh emang tidak percaya dengan hal mistis seperti itu. Menurut dia tuh mistis seperti itu, sesajen dan segala macam itu adalah itu cuman tabu doang, hal yang tabu. Dia nggak percaya. Kayak gue nggak tahu dia dimulai dari kapan kayak gitu. Mungkin dia almarhum berpikir ini yang ada di depannya kayak sesajen gitu, daripada lu kasih dia mending lu kasih gua gitu. Bisa jadi begitu. Bisa jadi kayak gitu ya. Kan ada juga orang-orang yang kayak gitu kan. Iya, ada sebagian juga dan orang-orang percaya sama kayak gituan walaupun mereka itu Islam ya. Iya. Mungkin karena itu udah tradisi mereka. Iya. Ya tradisi itu kan nggak bisa, maksudnya tidak bisa kita kesampingkan juga. Benar. Ya namanya tradisi udah nenek dari turun menurun ya. Kalau misalnya kita bilang tradisi sama Islam, emang di Islam musyrik kan. Cuman ya sejarahnya Islam masuk ke Indonesia seperti apa sih kan gitu. Benar. Wali Songo mengajar memasukkan agama Islam ke Indonesia itu seperti apa kan gitu. Jadi ya itu udah jadi tradisi kita. Kayaknya udah berjalan dengan seiringan aja gitu dari dulu ya. Jadi ya mau gimana? Bukannya kita takut atau gimana sebenarnya? Ya kita nggak takut tapi kita lebih menghormati aja sih bang. Ya walaupun kita nggak suka ya udah nggak usah digangguin. Iya, apalagi kayak ditendang-tendang kan gue sempet ngeliat video tuh ada tuh di gunung mana itu kan kayak sesajen itu ditendang-tendang dan dia itu nggak percaya sama kayak gitu ya. Menurut gue pribadi sih kayak ya udah kalau emang lu nggak percaya ya udah biarin aja. Iya. Gitu. Ngapain lu usik? Nah itu dia. Ntar giliran diusik balik itu ya dianya itu yang salahnya itu dia. Kenapa lu ngusik-ngusik kayak gitu? Giliran diusik balik gak terima. Nah itu dia. Nah kita kembali lagi nih bang ke pendakian lu. Kan pendakian lu ini kan mungkin bisa dikatakan berat ya, dari yang tadi sempat ke minum kopi itu. Kan lu sempat turun lagi tuh ke pos 2 ya buat bikin kopi lagi kan. Nah pas sampai ke atas lagi, apa sih kondisinya si almarhum ini kayak gimana tuh bang? Apa diem apa gimana tuh, diem cengok kayak orang yang bengong ya. Tapi teman-teman gue teman gue kan yang satu yang bisa ini dia nggak kemana-mana, bener-bener nungguin di situ. Dan dua orang almarhum ini nih, pendaki ini nih, dia belum kayak ngejaga di belakang. Waktu itu gue cuma ngeliat sepintas dan gue nggak ngerti. Tapi pas gue tahu mereka itu nggak ada, dan gue ingat banget yang mereka bilang kalau apapun kondisinya, tolong jangan tinggalin teman sampean. Jangan tinggalin temen lu bang. Mungkin mereka berdua ini dulu kejadian itu karena mereka ditinggal. Karena kata si penjaga pos kan teman-temannya turun tanpa membawa apa. Ya gue nggak tahu, mungkin ada angin ribut atau gimana, terus teman-temannya langsung kabur apa gimana kan nggak tahu. Makanya yang dipesan sama beliau tuh jangan tinggalin temen. Jangan apapun gitu ya. Jangan pernah tinggalin temen lu apapun kondisinya. Jadi gue kayak yang iya sih, mungkin itu pesan. Dan mungkin mereka ada pun karena mereka tahu nih kalau akan kayak gini kan. Dan potensi waktu itu jujur bang, potensi gue buat ninggalin dia di pos 4 itu gede. Setelah gue ngambil kopi dan setelah gue dengar apa kata si ininya bilang gitu, gue udah kayak gue udah pasrah deh. Cuman ya alhamdulillah ada yang nguatin dan ngingetin. Akhirnya udah kita lanjut jalan. Oke. Nah setelah sampai turun di base camp ini bang, lu nggak sempat cerita-cerita sama teman pendakian lu nih? Apa teman lu ngerasain apa gitu? Mereka tahu semuanya. Kalau buat yang yang gue ngeliat sosok tinggi itu sama gue anak panah, gue nggak cerita ke yang 2 orang lagi. Gue cuma kasih tahu temen gue doang sih satu yang bisa. Karena gue pikir useless juga sih kalau gue harus cerita sama yang 2 orang lagi nih. Adalah gue nggak usah cerita apa-apa. Dan ya mereka tahu ya mereka masing-masing pun punya pengorbanan masing-masing. Termasuk teman gue yang bisa nih, dia pun ada pengorbanannya sendiri. Dan dia ngerasain apa yang
ininya dia sendiri. Ya kayak yang tadi gue bilang kan, dia cerita sama gue kalau dia ada ngobrol, terus katanya kalau si almarhum ini nggak bisa balik, almarhum ini bakalan di sini. Ya itu gue nggak tahu dia ngobrol sama siapa. Pasti kan entah itu pendampingnya atau entah itu sosok yang ada di sana atau bagaimana, kan gue nggak tahu bang. Karena kalau buat kayak gitu, kalau dibilang ngelihat sering, tapi kalau untuk berinteraksi seperti itu, gue nggak bisa. Nah, Gua nggak sama bisa. satu lagi nih bang yang gue pengen bertanya nih bang. Oh. Kayak busur panah yang gue temuin itu tuh bang. Lu bawa apa? Lu bawa taruh lagi tuh? Gue taruh lagi. Oke. Gue bilang tadi kan, kalau emang gue mau nyimpan hal-hal seperti itu, sebenarnya banyak bang kalau gue mau. Gue ada beberapa daki gunung juga, dan entah kenapa barang-barang kayak gitu pasti ada. Bahkan di rumah gue sendiri di kampung itu nongol dengan sendirinya. Dan kalau gue mau, ya bisa aja gue pegang, tapi gue nggak mau. Bukannya gue nggak percaya. Ya oke lah, gue percaya sama benda-benda itu bisa apa ya, punya kemampuan. Tapi yang gue takutin satu bang, ketika gue menaruh kepercayaan penuh dengan benda itu, jadinya musyrik. Nah benar. Makanya gue percaya lu ada, tapi bukan berarti gue harus memegang teguh lu dan gue harus yakin sama lu. Gue cuman meyakinkan lu ada, ya udah. Oke nih Bang Acil, thank you banget nih Bang ya. Sama-sama, Bang. Udah malam ya. Iya. Udah mau mampir dan berbagi sebuah pengalaman pendakian yang cukup dramatis ini. Sebelum kita mengakhiri video kali ini, punya pesan-pesan nih Bang buat teman-teman semua Bang. Oke, buat teman-teman sih pesan dari saya ya. Ya paling jaga sifat, jaga omongan, seperti pepatah bilang sih Bang. Di mana bumi dibijak, di situ langit dijunjung. Itu aja sih paling. Kalau buat yang suka hiking, ya tadi pesan dari almarhum juga bagus. Jangan pernah tinggalkan teman sependakianmu, meskipun apapun situasinya. Kalau bisa jangan sampai tinggalin. Itu sih Bang. Kalau bisa naik bareng, turun juga bareng ya Bang ya. Naik lengkap, turun juga harus lengkap. Nah, dan melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman ya, serta safety dalam melakukan pendakian. Mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Bang Acil. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.